Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pelatih dan media luar negeri puji habis kekuatan Timnas Indonesia U24. Pengamat kondang kritik pedas PSSI. Bergerilya jelang Piala Dunia U17. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Uzbekistan berhasil mengantongi tiket menuju babak 8 besar ASEAN Games 2022 setelah membenamkan Indonesia dengan skor 2-0. Akan tetapi ini bukan pertandingan yang mudah bagi mereka, sebab skuad Garuda Muda bisa meladeni permainan menyerang pemain Uzbekistan dengan rapi hingga waktu normal berakhir. Sampai-sampai Uzbekistan pun harus dipaksa bermain dengan perpanjangan waktu. Dan hal ini pun turut diakui pelatih KPZ yang mengaku pertandingan melawan tim merah putih ini memang tidaklah mudah. Pasalnya Rizky Ridho dan kawan-kawan terus memberikan perlawanan hingga membuat anak asuhnya sempat merasa buntu. Melihat penampilan Timnas U24 Indonesia ini, dia pun melontarkan pujian untuk anak asuh Indra Syafri. Kapolzi mengatakan bahwa anak asuhnya sebenarnya sudah bermain menekan sejak menit pertama. Akan tetapi peluang demi peluang yang mereka ciptakan, tak ada yang berhasil dikonversikan menjadi gol. Untuk itu, Kapolzi mengakui bagaimana permainan agresif yang ditujukan oleh Garuda Muda. Tim Merah Putih juga tampil cukup bagus dalam bertahan. Peluang Uzbekistan pun selalu berhasil diamankan oleh sang kiper andalan Timnas U24 Indonesia, Hernando Ari. Meski kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U24 di babak 16 besar ASEAN Games 2023, media Vietnam Bong Da Plus memuji habis satu pemain Timnas Indonesia U24. Adalah sang kiper andalan Timnas, yakni Hernando Ari. Menurut Bong Da Plus, Hernando Ari bekerja sangat cemerlang di laga Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan U24 kemarin sore. Refleks cepat Hernando Ari dalam menghalau bola disanjung media Vietnam karena sangat membantu Timnas Indonesia U24 menyulitkan lawan. Yang mana gawang Hernando Ari pun baru bisa dibobol Uzbekistan U24 di babak tambahan waktu. Para juaga skuad asuhan Indra Syafri di ASEAN Games harus terhenti. Dalam hal ini pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri pun meminta maaf kepada semua pihak termasuk pecinta sepak bola tanah air karena gagal membuat Garuda Muda mengukir sejarah di ASEAN Games 2023. Sementara itu menariknya, dari 22 pemain yang dipanggil di ASEAN Games, ada 2 nama yang ternyata tidak mendapatkan kesempatan. Mereka adalah Josh Brown serta Dava Fasha. Dava Fasha memang menjadi kiper pilihan ketiga bagi Indra Syafri. Sayangnya, ia tidak diberi kesempatan tampil karena kalah bersaing dengan Hernando Ari dan Adi Satrio. Kemudian Josh Brown juga belum merasakan menit bermain di ASEAN Games 2022 ini. Karena Indra Syafri lebih memilih Bagas Kava serta Robby Darwish untuk mengisi pos bek kanan. Hugo Samir, sang penyerang Timnas Indonesia U24 menjadi sasaran hujatan setelah kekalahan dari Timnas Uzbekistan U24 di babak 16 besar. Imbas dari hal tersebut, ada yang bertindak kelewatan hingga bernada rasis. Jackson F. Tiago selaku pelatih kenamaan di tanah air, yang juga merupakan ayah dari Hugo Samir pun angkat suara untuk hal ini. Dia menyerang balik para pelaku rasisme dengan kata-kata bijaknya. Layaknya Timnas Indonesia U24, Hugo Samir sendiri mengawali turnamen ASEAN Games ini dengan cukup baik. Usai menyumbangkan sebuah gol dalam kemenangan 2-0 atas Kirgistan U24 di partai pembuka. Langkah Timnas Indonesia U24 berhenti di babak 16 besar di ASEAN Games 2023 karena problem yang tidak mampu teratasi sejak fase grup, di mana tim asuhan Indra Syafri bermasalah dalam mengantisipasi set piece lawan. Hal itu pula yang terjadi saat Timnas Indonesia U24 takluk 0-2 dari Uzbekistan, yakni lewat babak perpanjangan waktu di Sajang Sports Center Stadium Hangzhou. Hal ini pun telah diakui oleh Indra Syafri saat konpres. Ia juga menyebut kebobolan lewat skema set piece ini menjadi PR besar Timnas Indonesia. Tidak hanya di ASEAN Games, tapi juga di pertandingan lainnya. Indonesia dipastikan gugur di babak 16 besar ASEAN Games setelah harus rela takluk dari lawannya Uzbekistan. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Indra Syafri kalah dengan skor 0-2. Atas kekalahan ini, publik memberikan kritikan, khususnya yang ditujukan kepada PSSI. Kali ini, pengamat kondang Tommy Welly menilai bahwa cara berpikir PSSI dinilai kurang baik dalam membangun Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Toel ini menambahkan bahwa Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tidak dipersiapkan untuk bersaing di level Asia.
Termasuk gara-gara timnas Indonesia U24 wakil Asia Tenggara atau ASEAN mencetak performa terburuk di cabang olahraga sepak bola putra Asian Games sejak 29 tahun terakhir. Dibilang terburuk karena untuk pertama kalinya dalam 29 tahun terakhir tak ada wakil ASEAN di perempat final cabang olahraga sepak bola putra Asian Games. Yang mana momen terakhir wakil ASEAN mengalami hasil serupa di Asian Games 1994 Jepang. Karena itu, apakah pertanda kemunduran bagi sepak bola Asia Tenggara? Hasil di Asian Games 2023 tentu tak bisa dijadikan tolak ukur, mengingat baik Indonesia, Vietnam, dan Thailand tidak dapat menurunkan para pemain terbaiknya. Kualitas skuad Garuda, skuad Gajah Perang, dan The Golden Star Warriors baru akan terlihat saat mereka mengarungi Piala Asia 2023 di Qatar, yakni pada Januari 2024 mendatang. Setelah menjuarai Malaysia Super League untuk ke-10 kalinya bersama JDT, palang pintu timnas Indonesia Jordi Amat kini menatap Piala Asia 2023 dan Liga Champions Asia atau LCA 2023-2024. Jordi Amat sendiri berharap Indonesia dan JDT bisa meraih hasil bagus. Jordi pun kembali menekankan kebanggaannya bisa memperkuat timnas Indonesia, negeri asal leluhurnya. Apalagi Jordi bakal dinobatkan sebagai pangeran di salah satu suku yang ada di tanah air. KBSK DNZ sudah merilis pernyataan resmi soal cedera yang mendera Marcelino Ferdinand. Bahkan akibat cedera hamstring ini membuat sang pemain harus menepi dari lapangan. Klub tersebut pun mengkonfirmasi bahwa Marcel akan berlatih di gym untuk memulihkan cederanya. Sementara itu pemeriksaan kedua dijadwalkan besok untuk menilai kembali tingkat keparahan cedera. Pemeriksaan ini akan menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan untuk Marcelino untuk kembali ke lapangan dan berkontribusi pada tim. KBSK DNZ pun merilis foto-foto Marcel tengah berlatih di gym. Ex pemain Persebaya Surabaya itu nampak bekerja keras melatih kekuatan otot-ototnya. Sementara itu pada laga berikutnya KBSK DNZ akan menghadapi SK Beveren di lanjutan Liga 2 Belgia, di mana mereka akan melakoni laga kandang di Meyer van de Wiel Stadium DNZ pada Sabtu 30 September dini hari. KBSK DNZ pun telah merilis nama-nama yang akan dibawa ke skuad. Pada daftar itu tidak terdapat nama Marcelino Ferdinand. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan tim dari PSSI turun ke lapangan mengecek persiapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya jelang Piala Dunia U17. Dalam hal ini, Wiwi Widiawati menjelaskan mulai Kamis pagi GBT sudah kedatangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama jajarannya. Setelah mengecek beberapa fasilitas di GBT, ia bersama tim memastikan akan melakukan penyempurnaan di stadion. Beberapa fasilitas yang akan disempurnakan nantinya adalah fasilitas dressing room, akses wasit akan ditambahkan, pembuatan tangga-tangga kecil di depan gate, penambahan CCTV, dan ada pula sedikit renovasi media tribun. Oleh karena itulah, Wiwi memastikan beberapa minggu ke depan hingga pembukaan akan banyak tamu yang datang ke GBT, yakni untuk bersama-sama menyiapkan kesuksesan Piala Dunia U17 2023.